Silakan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas materi sisipan terlebih dahulu ya. Materi yang akan kita bahas untuk pekan kali ini. Kita akan membahas yang pertama yang akan kita temukan ialah dzalika ya. Kalau kemarin ada hadza, sekarang ada dzalika. Kalau hadza isim isyarah untuk yang dekat muzakkar dan mufrad, maka dzalika itu adalah ismul isyarah, isim isyarah lil muzakkar ya, berarti yang tidak ada ta marbutahnya, ismul isyarah lil muzakkar al-ba'id al-mufrad. Jadi untuk muzakkar al-ba'id berarti yang jauh. Misal hadza najmun, dzalika najmun, jauh ya. Dan kemudian mufrad untuk yang mufrad yang menunjukkan satu. Ini tentang dzalika. Kita ambil contohnya. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Apa bedanya dengan hadza najmun? Mungkin bedanya diibarahkan bintang ini dekat ya. Kalau dzalika najmun berarti kita mengisyaratkan bintang itu jauh. Jadi hadza dan dzalika itu ismul isyarah lil muzakkar al-ba'id ya. Dan mufrad. Kemudian kemarin kita juga membahas ada hadhihi ya. Hadhihi untuk muannasnya. Muannas mufrad al-qarib. Maka untuk yang jauh juga mempunyai isim isyarah yaitu tilka. Maka tilka adalah isim isyarah lil muannasah atau kita bilang lil muannas saja biar gampang. Lil muannas al-ba'id al-mufrad. Gitu ya. Jadi tilka juga untuk muannas berarti perempuan, misal yang ada ta marbutah, al-ba'id yang jauh, al-mufrad yang menunjukkan satu. Contohnya tilka Aisyatu. Itu adalah Aisyah. Ini tentang isim isyarah. Dengan kata lain, kita telah mempunyai 4 isim isyarah. Yang pertama ada hadza ya. Kita telah mempunyai 4 isim isyarah. Yang pertama ada hadza, ada hadhihi, ada dzalika, ada tilka. Baik. Kita telah mempunyai 4 isim isyarah. Baik, sebentar ya. Baik, sebentar
Baik, kita lanjutkan. Silahkan di screenshot ya. Baik, kalau sudah Ana hapus kembali. Kemudian kita akan membahas tentang al-ma'rifah dan an-nakirah. Al-ma'rifah dan an-nakirah. Al-ma'rifah, kita gampangnya bilangnya, yang ada alif lamnya. Sekali lagi, fihi yang ada alif lam. Contohnya, ar-rajulu. Dan ada nanti istilah an-nakirah. An-nakirah itu apa? Laisa fihi al, yang tidak ada alif lam padanya, seperti rajulun. Ya. Satu. Jadi sekali lagi, apa itu ma'rifah yang ada alif lamnya? Seperti ar-rajulu. Kemudian apa itu nakirah yang tidak ada alif lamnya? Seperti rajulun. Yang kedua, kata yang ada alif lamnya tidak boleh bertanwin. Kata yang ada alif lamnya tidak boleh bertanwin. Jadi seperti kata ar-rajul. Kita tidak bisa bilang ar-rajulun. Kita harus bilang ar-rajulu. Berbeda halnya dengan yang tidak ada alif lamnya. Contohnya rajulun. Ya, jadi alif lam, kita mempunyai kaidah. Kaidahnya ialah at-tanwin wa al alif lam, ya maksudnya tanwin dan alif lam itu la yajtami'an. Tanwin yaitu rajulun wa al ar-rajulu la yajtami'an, tidak berkumpul keduanya. Jadi nggak bisa kita bilang ar-rajulun atau ya ar-rajulun, nggak bisa. Di mana di situ ada alif lam dan tanwin juga, nggak bisa ya. Karena kita mempunyai kaidah tanwin dan alif lam itu tidak bertanwin ya. Kemudian selanjutnya, apa fungsi dari ma'rifah dan nakirah, atau apa sih makna ma'rifah dan nakirah? Jadi secara gampang ya, Ana contohkan seperti ini. Laki-laki. Apakah kita tahu laki-laki yang mana yang Ana maksud? Ketika Ana bilang, misal laki-laki, maka Ana telah memasukkan semua orang yang berjenis laki-laki. Itu disebut nakirah. Saya tidak mengkhususkan satu orang tertentu. Kalau kita bilang ar-rajulu, itu antara saya dan yang diajak bicara itu sudah ada gambaran siapa yang kita obrolkan atau yang Ana sampaikan. Siapakah ar-rajul di situ? Sudah dimengerti antara pembicara dan yang diajak bicara. Jadi
Rajulun nakirah itu umum. Kalau ar-rajulu seorang laki-laki, kita sudah tahu antara orang yang berbicara dan yang diajak bicara itu sudah tahu siapa laki-laki itu. Itu disebut ma'rifah ya. Seperti itu. Ini pembahasan agak panjang ya. Agak panjang. Ana sedikit demi sedikit dahulu. Dapat dipahami ya. Ana ulangi sekali lagi. Apa itu ma'rifah dan nakirah? Ma'rifah yang ada alif lamnya. Nakirah yang tidak ada alif lamnya. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian tanwin dan alif lam itu tidak berkumpul. Dengan kata lain, ketika ada kata yang ada alif lamnya, tidak mungkin bertanwin. Jadi jangan bilang ar-rajulun. Atau sebaliknya, yang tidak ada alif lam itu harus bertanwin. Rajulun. Jangan kita bilang rajulu. Seperti itu. Jadi yang ada alif lamnya jangan bertanwin, yang tidak ada alif lamnya bertanwin. Kemudian apa maksud dari ma'rifah dan nakirah? Saya contohkan sekali lagi. Nakirah itu lebih umum ya, tidak mengkhususkan satu orang tertentu. Rajulun, yang mana laki-lakinya? Semua jenis laki-laki masuk dalam kata tersebut. Itu umum. Kalau bilang ar-rajulu, ada alif lamnya, berarti ma'rifah diketahui ya, ma'rifah itu. Arafa dari kata arafa. Maka maksudnya kita telah mengetahui seseorang tertentu, antara orang yang berbicara dan yang diajak bicara itu sudah tahu mana yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Silahkan di screenshot kembali kalau sudah Ana hapus ya. Kemudian kita akan membahas tentang al-kalimah. Atau jangan di sini dulu ya. Sesuatu yang kata itu terbangun olehnya, jadi partikel terkecil dalam kata-kata bahasa Arab itu disebut al-harfu. Dalam bahasa Indonesia disebut huruf ya. Kemudian kumpulan dari huruf-huruf disebut al-kalimah. Dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kumpulan dari kalimah yang sering kita bilang adalah al-kalam ya. Atau al-jumlah al-mufidah. Atau al-jumlah al-mufidah. Disebut kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Jadi partikel terkecil dalam kata bahasa Arab ialah al-huruf ya, al-harfu, yaitu huruf dalam bahasa Indonesia. Kumpulan dari huruf disebut al-kalimah, yaitu kata dalam bahasa Indonesia. Kumpulan dari kata disebut al-kalam atau al-jumlah al-mufidah yang disebut dengan kalimat.
Kemudian kita bilang dulu huruf itu terbagi dua. Huruf itu terbagi kepada dua. Yang pertama al-ma'ani, yang kedua al-mabani, ya. Apa itu huruf ma'ani? Yang ada maknanya. Yang ada maknanya. Apa itu huruf mabani? Huruf pembangun. Huruf pembangun. Kita ambil contoh huruf pembangun dulu yang gampang, yaitu huruf mabani. Huruf apa? Al-hijaiyah. Al-hijaiyah. Misal kata rojulun. Ini rojulun ini terdiri dari huruf-huruf mabani, huruf-huruf pembangun. Pertama ro, jim, dan lam. Ya. Ro, jim, dan lam. Ini disebut apa? Huruf apa? Huruf mabani. Itu huruf hijaiyah, huruf-huruf yang membangun kata dalam bahasa Arab. Ini ya. Kemudian kita juga mempunyai huruf al-ma'ani. Huruf al-ma'ani. Kalau huruf al-ma'ani yang ada maknanya, ini yang sering kita akan bahas ya. Dan ini pembahasan di kaidah bahasa Arab. Apa? Yaitu huruf-huruf ma'ani. Jadi ini yang akan kita bahas. Yang ada maknanya, contohnya apa? Contohnya huruf-huruf jar, misal min, ila, an. Nah, min apa? Atau fi ya. Min apa maknanya? Dari, ila, ke, an, dari juga ya, fi, di. Maka ini huruf-huruf ma'ani, di mana huruf-huruf ini mempunyai makna tertentu. Ini pembahasan tentang huruf. Mungkin sesi kali ini kita akan membahas sisipan saja ya, kaidah sisipan, dengan mungkin sedikit kita akan membaca. Baik. Dapat dipahami ya? Itu pembagian dari huruf. Selanjutnya kita akan membahas pembagian dari al-kalimah. Jadi semuanya ini dibagi-bagi ya. Semuanya dibagi-bagi. Kemudian kita akan membahas al-kalimah. Jadi nanti kita akan membahas kalam atau jumlah mufidah di halaman berikutnya ya. Kita akan membahas al-kalimah. Untuk anak halaman selanjutnya. Al-kalimah. Apa al-kalimah dalam bahasa Indonesia? Disebut kata ya. Kata. Al-kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, ismun. Yang kedua, fi'lun. Yang ketiga, harfun. Ini pembagian kalimat menjadi 3. Isim, secara gampang kita bilang isim apa?
kata benda. Fi'il apa? Kata kerja. Huruf apa? Ya, penyambung antara isim dan fi'il. Dan huruf yang dimaksud ialah, huruf itu kan ada dua ya. Ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Maka yang kita bilang huruf di sini huruf al-ma'ani. Nah, huruf ma'ani. Jadi huruf di sini apakah masuk huruf hijaiyah? Tidak ya. Kenapa? Karena yang dimaksud pembagian dari kalimat huruf itu ialah huruf ma'ani. Kalau isim kata benda yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya apa? Baitun, rumah. Apakah rumah itu sekarang? Nah, apa maksudnya? Tidak ya, kurang tepat. Kenapa? Karena rumah atau isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Adapun fi'il kata kerja ini berkaitan dengan waktu ya. Berkaitan dengan waktu, bisa waktu yang telah lalu, sekarang, atau yang akan datang. Misal, zahaba. Zahaba, telah pergi. Nah, ini kan zahaba, pergi ya. Pergi itu apa ya? Kata kerja ya. Kemudian zahaba ini nanti kita akan pelajari berkaitan dengan waktu tertentu ya. Maka ini disebut fi'il. Kemudian huruf. Nah, kita bilang huruf itu huruf ma'ani. Contohnya apa? Min, ila, dan seterusnya. An, ala, ya. Kemudian fi. Baik. Inilah pembagian secara ringkas isim, fi'il, dan huruf. Banyak ya, kita sudah membahas banyak hal. Dan pembahasan ini untuk beberapa dars ke depan ya. Untuk beberapa dars ke depan. Mungkin Ana akan akhirkan pembagian al-jumlah ya. Sebetulnya Ana mau sekali membahas sekarang. Toib. Sebentar Ana lihat dulu sebentar ya. Baik. Ana bahas aja ya. Ana bahas saja. Silahkan cermati kembali. Baik. Sebelum Ana lanjutkan, silahkan kepada ummahat yang mempunyai pertanyaan, buka saja mikrofonnya langsung ya. Silahkan tanyakan apakah ada yang kurang dimengerti atau yang harus diulang kembali pembahasan tertentu. Silahkan kepada ummahat. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan ada yang mau ditanyakan. Nah, Ustaz, tadi kan pembagian kalimat itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan al-harfu. Al-harfu kan terdiri dari huruf ma'ani ya. Nah, bisa diulang kembali Ustaz tadi yang huruf ma'ani itu? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diulang pembahasan pembagian huruf gitu ya ya? Nah Ustaz. Baik, kita lihat kembali. Nah, pembagian dari huruf ya. Pertama, huruf ya, sebagaimana kita ketahui itu huruf al-harfu, dan yang sering kita mutlakan ya, huruf itu ialah huruf-huruf pembangun ya, di mana kata tersebut dibangun dari beberapa huruf. Contohnya misalkan rojulun.
rojulun. Rojulun ini terdiri dari beberapa huruf. Nah, kita umum dulu ya huruf ya. Umum dulu. Terbangun dari beberapa huruf. Ialah ro, jim, dan lam. Itu yang sebagaimana kita mutlakkan huruf ya. Jadi huruf ya sebagaimana kita ro, jim, lam ya. Itu huruf dan kumpulan dari huruf disebut kalimah. Al-kalimah, rojulun itu kalimah. Di huruf ada yang disebut huruf-huruf yang membangun kata atau membangun al-kalimah. Akan tetapi huruf itu kadang-kadang tidak dimaksudkan huruf hijaiyah, ro, jim, lam, huruf-huruf pembangun yang disebut mabani, tidak ya. Karena kenapa? Karena huruf itu ada dua. Yang pertama ada huruf al-mabani. Ada huruf al-mabani ya, yang huruf pembangun tersebut. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa sampai al-ya. Inilah huruf-huruf yang membangun kata ya. Kumpulan dari huruf kemudian ada kata disebut al-kalimah. Ternyata huruf juga ada pembagian lain, ada huruf al-ma'ani, huruf yang ada maknanya. Maka contohnya min, ila, an, ala, fi, ruba, dan sebagainya. Ini merupakan huruf-huruf yang ada maknanya dan terbatas ya, dan terbatas. Gitu. Jadi ini bukan huruf ma'an, ini bukan huruf-huruf pembangun untuk al-kalimah. Tidak ya. Justru huruf ini adalah huruf ya bisa dibilang kata sambung untuk isim dan fi'il yang ada maknanya ketika bersambung dengan yang lain tapi ya. Baik, seperti itu mungkin ya. Semoga dapat difahami. Barakallahu fi. Nah, Ustaz, ana paham. Syukron. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Afwan. Baik, silahkan ada yang mau ditanyakan kembali ya. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, yang pertama kali ketinggalan tentang bahasa Arabnya zalika. Zalika ya. Iya. Zalika. Zalika. Ustadz. Sebentar. Ya, kita sebetulnya sudah mempunyai dua ya. Di pertemuan kemarin kita sudah mempunyai hadza dan hadhihi. Hadza itu ismul isyarah lil muzakkar al-qarib al-mufrad. Ya. Jadi hadza isim isyarah untuk muzakkar berarti laki-laki yang tidak ada ta marbuthah, misalkan al-qarib yang dekat, al-mufrad yang menunjukkan jumlahnya satu. Hadhihi sama isim isyarah tetapi isim isyarahnya lil muannats ya, yang ada ta marbuthahnya, misalkan hadhihi aisyatu. Sama ya al-qarib al-mufrad. Dan kita mempunyai sekarang kita mempelajari zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Yang pertama zalika sama ya. Zalika itu adalah ismul isyarah kemudian lil muzakkar sama untuk laki-laki. Kemudian laki-lakinya itu yang ditunjuknya itu al-ba'id. Bedanya di sini. Untuk sesuatu yang jauh.
tapi sama untuk al-mufrad juga. Misal dzalika najmun. Dzalika najmun. Itu, dzalika itu kalau hadza ini, kalau dzalika itu. Itu najmun, bintang jauh ya. Jauh. Itu maksud dari dzalika. Kita juga mempunyai tilka. Tilka itu sama isim isyarah. Yang ini tetapi lil muannas ya, untuk muannas. Al-ba'id al-mufrad sama ya. Contohnya apa? Tilka madrasatun. Itu adalah sekolah, berarti sekolahnya itu ya jauh ya. Misal dalam pandangan emang jauh. Seperti itu ditunjuknya itu barang sesuatunya jauh. Itu untuk tilka dan zalika. Seperti itu barakallahu fiik. Baik Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Wan. Baik. Ada lagi? Silahkan. Ini pelan-pelan saja ya, tenang, difahami, jangan takut. Kelas ini kelas kita, mau cepat, mau lambat, mau enak seperti apa, silahkan ya. Yang penting mengerti, faham ya. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tapi mungkin Anda tidak kasihan ya, jangan terlalu banyak dulu ya. Baik, cukup saja sedulu ya. Materinya apa namanya? Materinya segitu dulu. Itu belum selesai ya. Belum selesai. Nanti di pekan depan kita akan membahas pembagian al-jumlah. Nah, nanti bisa ingatkan anak, pekan selanjutnya kita akan membahas pembagian jumlah atau pembagian kalam ya, pembagian jumlah. Bisa di ini ya, apa namanya, diingatkan anak. Baik, kita akan lanjutkan ke kitab ya. Baik. Kita masuk ke ad-darsu ats-tsani. Pelajaran kedua. Baik. Sekarang kepada Ummu Arilia. Ustaz. Silahkan baca dan artikan. Ya Ustaz. Ma dzalika najmun. Apa itu? Itu bintang. Lanjut Ustaz. Lanjut, silahkan. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Ini keledai dan itu afwan. Ini Terbalik. kuda dan itu keledai. Iya. Adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. Apakah itu anjing? Tidak. Itu kucing. Kucing, betul. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu ranjang.
Selanjutnya, halaman selanjutnya silahkan. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Ma dzalika? Siapa itu? Dzalika Ma dzalika, ma li ghairil aqil. Ma dzalika? Siapa itu? Apa itu? Betul. Dzalika hajarun. Itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Susu, betul. Sekarang pertanyaannya. Apa maksud dari dzalika? Dzalika isim isyarah, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh, Ustaz. Kemudian sesuatu yang jauh. Yang Mudzakkar. muzakkar dan mufrad. Dan mufrad. Baik. Kemudian apa yang kita pelajari tentang al-harfu, al-kalimah, al-jumlah? Coba jelaskan secara ringkas. Al-harfu itu sesuatu yang kata-kata tersusun darinya atau dia merupakan partikel terkecil. Kalau al-kalimah dia kumpulan dari huruf-huruf. Satu lagi jumlah ya Ustaz? Iya, jumlah saja kita bilang. Jumlah yaitu kumpulan dari kalimah. Iya. Sekarang pembagian. Silahkan. Pembagian Al-harfu, al-kalimah. Nah Ustaz. Al-harfu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu huruf ma'ani, yaitu huruf yang ada maknanya. Contohnya seperti huruf-huruf jar, fi, ila, ala, dan yang lain. Yang kedua, al-mabani, yaitu huruf pembangun, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Contohnya rojulun, yang terdiri dari huruf ro, jim, dan lam. Lalu kalimah dia terbagi menjadi tiga, yaitu isim, kata benda yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Yang kedua fiil, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan waktu tertentu, bisa sekarang ataupun yang akan datang. Lalu yang ketiga huruf, yaitu yang berkaitan dengan huruf-huruf ma'ani. Contohnya yang tadi fi, ala, ila, dan yang lain. Masya Allah, mumtaz ya Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kepada Ummu Husnia. Ummu Husnia hadirah. Baik, mungkin kita langsung ke Ummu Ilma Fauziah. Baik, hadirah Ummu Ilma Fauziah. Husnia hadir Ustaz. Baik, Ummu Husnia. Baik. Lupa buka mic-nya Ustaz. Iya. Baik, silahkan baca Iqra waktub. Yang ini Iqra waktub ya. 4 nomor dan al-kalimah al-jadidah, baca dan artikan. Silahkan. Nah, Ustaz, bentar. Dari mahaza itu Ustaz. Dari hadza. Nomor 1 ini. Haza. Apa itu suka? Nah, ada nih di atas. Sukkarun. Sukkarun. Iya.
Haza sukarun wa zalika apa labanun. Iya, labanun tuh ya, sama Labanun. labanun. Ini apa tuh suka? Belum Bukan tahu. gula. Gula. Iya, Ini gula dan itu susu. iya betul. Hmm. Nomor 2. Man zalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Benar Ustaz. Betul. Iya betul. Azalika kitun la zalika kalbun. Ya benar kalbun. Betul. Lupa. Lupa saya apa itu sedotan. Benar kalbun. Iya betul, betul kalau. Artinya Apakah apakah? itu kucing? Iya betul. Tidak, itu anjing. Betul. Betul. Mahaza, haza. Nah, nggak tahu lagi nih. Hijab. Hajarun. Hajarun. Apa itu hajarun Ustaz? Nah, ini di atas tuh. Hajarun. Hajarun. Tun. Ya, apa itu? Hah? Apa Batu. itu? Batu. Oh, batu. Oh iya, nah. Apa ini? Ini batu. Iya. Kemudian al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Silahkan baca. Imamun. Artinya? Imam. Iya. Hajarun batu. Sukarun gula. Benar gula. Betul. Labanun susu. Betul. Kita akan murojaah sedikit mengulangi materi yang pekan lalu. Coba terangkan maksud dari hadza dan hadhihi. Haza kata tunjuk dekat untuk muzakkar. Hazihi kata tunjuk dekat untuk mu'anas. Ya, yang mufrad dua-duanya ya. Iya, yang mufrad. Lupa pakai mufradnya. Iya. Belum Iya. nyambung. Kemudian coba jelaskan perbedaan antara Apa Ustaz? Hilang suaranya. perbedaan antara man dan ma. Kalau man kata tanya untuk yang berakal. Kalau ma kata tanya untuk yang tidak berakal. Iya. Arabnya nggak tahu, nggak apa. Bisa nanti coba ya diulangi apa rekamnya, kemudian tulis bahasa Arabnya. Gimana Ustaz? Ghairu akil. Betul. Ghairu akil. Akil dan ghairu akil ya. Akil dan ghairu akil. Kalau man akil, kalau ma ghairu akil, tidak berakal. Iya. Kemudian coba jelaskan zalika dan tilka. Zalika tadi terlambat tapi Ustaz bentar ya. Baik, Zalika apa tadi? Zalika itu kata tunjuk jauh. Mufrad kata tunjuk iya, jauh. betul. Kalau tilka mu'anas itu mu'anas muzakkar Ustaz. Kalau tilka Zalika. Ya zalika kata tunjuk jauh mu'anas. Kok mu'anas lagi? Muzakkar. Iya, betul. Kalau tilka kata tunjuk jauh, mufradnya kata tunjuk jauh untuk mu'anas. Benar Ustaz? Kemudian betul, betul, Masya Allah. Kemudian coba gimana? Terbata-bata. Nyari-nyari dulu. Gak apa-apa. Ini kan murojaah bareng ya, sekilas. Biar terbiasa secara tidak langsung tahu gitu ya, langsung hafal. Coba sekarang jelaskan secara ringkas al-harfu
al-kalimah, al-jumlah. Nah, ini tadi ketinggalan, Ustaz. Tadi ngurus ibu dulu. Oh, Al-kalimah, apa tuh, Ustaz? Al-kalimah, al-huruf. Oh, baik. al-huruf. Ya, al-harfu gimana? Al-harfu Tadi yang al-harfu terbagi menjadi 2, dapat di sini tadi. Yang ya. pas pertanyaan tadi baru masuk itu. Al-harfu terbagi menjadi 2. Apa nih Al-mabani dan ma'ani. al-mabani dan al-ma'ani. Kalau Iya. al-mabani huruf pembangun apa, Ustaz? Nggak jelas. Huruf pembangun huruf hijaiyah. Oh, huruf hijaiyah. Iya. Kemudian Al-ma'ani huruf yang ada maknanya. iya, nanti ada rekamannya ya, insya Allah bisa dilihat kembali ya materinya. Kemarin rekamannya Kemudian nggak bisa dibuka, Ustaz. nanti kita anak konsultasikan ke admin ya. Nanti cara efektif yang mana, apakah Ana buat kembali video dan sebagainya. Baik, seperti itu. Kalau al-kalimah bagaimana al-kalimah? Al-kalimah itu kata. Ya. Pembagiannya? Nggak tahu, Ustaz. Nggak dapat tadi. Baik, pembagiannya ada isim, fi'il, dan huruf. Ya, hurufnya ialah huruf ma'ani. Ala kulli hal daras yang sudah kita pelajari dan simak udah, Masya Allah, udah paham ya. Tinggal di murojaah, insya Allah kita siapkan rekamannya bagi ummahat yang ketinggalan dan masih mau penasaran ya, silahkan bisa disimak videonya. Syukran jazilan barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik, jazakallah khairan, Ustaz. Baik, nanti ya, baik, sekarang ad-darsu ats-tsalis nih ya. Ad-darsu ats-tsalis, pelajaran ketiga. Sekarang ke Ummu Ilma Fauziah. Ummu Ilma hadirah. Baik, kita coba langsung ke Ummu Imra'atun. Nah, Ustaz. Baik. Coba baca ad-darsu ats-tsalis dan terjemahkan, silahkan. Bismillah. Baitu, al-baitu. Nah, yang tidak ada alif lamnya harus bertanwin. Oh, nggak kelihatan. Baitu, al-bait, baitun, al-baitu. Iya. Jadi kaidahnya tadi yang tidak ada alif lamnya harus bertanwin, yang ada alif lamnya tidak boleh bertanwin. Gitu ya. Baitun, al-baitu. Rumah itu rumah. Kolamun, al-kolamu. Pena itu pena. Kitabun, al-kitabu. Buku itu buku. Jamalun, al-jamalun. Al-jamalun. Jamalun, al-jamalu. Iya. Iya. Jamalun, al-jamalu. Unta. Unta itu unta. Iya. Lanjut, Ustaz. Lanjut, silahkan. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak.
Betul, Ustaz? Patah ya. Pena itu maksurun, rusak atau patah. Iya. Iya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Iya, maftuhun terbuka ya. Terbuka ya. Al-waladu jalisun. Wal mudarrosu wa Kasroh. Wal mudarrisu. wal mudarrisu waqifun. Anak laki-laki itu duduk. Betul. Wal mudarrisu. Dan guru itu waqifun. Berdiri. Berdiri, ya. Ya, berdiri ya. Silahkan lanjutkan, Nomor 1, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu atau buku itu baru. Dan pena itu lama. Qadimun Iya, lama ya, Dok? betul. Iya, jadi dun baru kebalikan itu qadimun ya. Qadimun. Lama ya. Al-himarun ya. Al-himaru. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil. Iya. Saghir. Iya, kecil. Wal hisanu kabirun. Kuda itu besar. Besar, betul. Al-kursiyu maksurun. Maksurun apa ya? Sama tadi maksurun apa? Rusak ya? Al-qalamu maksurun, ya. Bisa Rusak. rusak, bisa patah ya. Ya. Kursi itu patah, atau kursi itu rusak. Al-mindilu wasihun. Iya. Sapu tangan itu wasihun, kotor ya, Ustaz? Wasihun, Wasihun, betul, kotor. kotor ya. Al-ma'u baridun. Air itu baridun. Baridun apa ya, Ustaz? Baridun, dingin. Oh, dingin. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru. Bulan itu indah. Iya, indah ya, jamilun itu indah. Betul. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Betul, Ustaz? Betul. Al-hijaru. Al-hajaru. Al-hajaru apa itu? Sakilun. Al-hajaru sakilun. Wah. Saya lagi katarak, Ustaz, belum nggak begitu jelas. Oh. Operasi tapi belum waktunya. Wal waroku. Apa, Ustaz? Wal waroku, al-warok ya. Wal waroku. Wal waroku hafifun. Khafifun.
Khafifun. Khofi ya. Khafifun. Iya, Iya. khafifun. Khafifun. Al-hijaru hajaru ya. Iya. Al-hajaru sakilun. Wal waroku hafifun. Batu khafifun. Batu itu sakil. Kecil ya, sakil. Berat. Sakil berat. Berat Sakil ya. berat ya. Batu itu berat. Kalau wal waroku apa, Ustaz? Kertas. Kertas. Kertas itu ringan. Iya. Jadi warok itu kadang-kadang bisa kertas atau bisa daun ya. Oh, daunnya. Kertas atau daun. Daun atau kertas. Iya. 9. Al-banu harun. Harun. Al-labanu. Al-labanu harun. Harun. Al-labanu harun. Susu itu harun. Panas itu. Panas, betul. Al-komisu nazifun. Komisu. Kemeja itu Iya. nazifun. Bersih. Bersih ya. Iya, bersih. Bersih. Oh iya, alhamdulillah. Coba jelaskan antara ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah adalah untuk yang sudah jelas dan nakirah untuk yang umum. Iya. Kalau ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau yang ma'rifah itu pakai alif lam dan yang nakirah tidak pakai alif lam. Dan kalau nakirah, kalau ma'rifah itu pakai alif lam tanpa tanwin, tidak boleh bertanwin. Kalau nakirah tanpa alif lam harus bertanwin. Harus bertanwin. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang coba jelaskan al-harfu, al-kalimah, dan al-jumlah. Al-harfu adalah huruf untuk pembangun, yaitu huruf-huruf al-hijaiyah. Contohnya seperti rojulun, itu terdiri dari 3 huruf, ro, jim, dan lam. Kemudian kalau apa tadi Ustaz? Al-kalimah ya. Al-kalimah. Al-kalimah adalah kata kumpulan dari huruf-huruf dan al-kalimah itu terdiri dari 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Kalau isim itu kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Adapun fiil adalah kata kerja terikat dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Contohnya zahaba. Kalau isim contohnya baitu. Baitun. Kemudian kalau huruf itu adalah penghubung dari kata dari fiil atau isim. Huruf yang dipakai di sini adalah huruf al-ma'ani. Contohnya seperti huruf-huruf jar, min, ila, an, ala, dan fi. Iya, seperti itu. Masya Allah. Mumtaz, syukran jazilan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik, seperti itu ya. Silahkan diulangi lagi untuk materinya, fahami, kemudian jangan lupa
ta'rif atau definisinya yang telah Ana tulis dalam bahasa Arab, silahkan tulis kembali ya. Pertama hafalkan ta'rifnya, materinya, kemudian definisinya, jangan lupa, kemudian tulis ya. Jangan sampai pertama kita hafal tetapi tidak bisa tahu bahasa Arabnya apa, dan jangan sampai kalau kita bisa baca, mengerti terus bisa baca tetapi gak bisa menulisnya yang tepat. Berarti semuanya harus diulangi ya sampai kita paham, dapat membacanya, kemudian dapat menulisnya. Itu kan yang kita targetkan, pemahaman, kemudian bisa baca, dan yang terakhir mampu untuk menulis. Baik. Kita cukupkan sesi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian meninggalkan grup. Nah, biar majelis